Ya, semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya akan melihat channel saya. Terima kasih sudah 100 subscriber. Padahal ini channel udah dibuat dari tahun berapa? 2017. Wah, itu bukanlah sebuah pencapaian ya. Ya, kita lihat sudah 3 minggu yang lalu. Saya lupa ini di syuting pada tanggal berapa. Kalau misalkan puasa sekarang udah 27 hari ya puasa. Dan saya akan ibaratnya to the point aja Pak ya, biar cepat. Jadi ada 5 poin dan beberapa penjelasan mengenai apa yang saya dapatkan setelah 27 hari berpuasa. Ini didapatkan ketika Ustadz itu berkhutbah pada saat tarawih atau mungkin pada saat Jumatan. Ada banyak sekali, cuma 5 poin ini, dan ini juga udah saya olah dengan pemahaman saya sendiri. Jadi seperti biasa, eh, anggap kata-kata saya sebagai referensi. Baik buruknya kalian yang tentukan sendiri. Karena kalian sama seperti saya diberkahi dengan otak untuk berpikir. Oke, poin pertama itu bulan puasa itu merupakan bulan yang penuh berkah dan ampunan. Ini saya tulis sendiri ya. Ya, ini hasil dari pemikiran saya yang direfleksikan dari kegiatan yang saya alami pada saat bulan puasa ini. Lanjut poin kedua, puasa itu bukan hanya tentang menu makanan untuk buka puasa, kemudian untuk takjil, sahur, tetapi lebih ke peningkatan rasa empati terhadap masyarakat yang ekonominya itu tidak mampu. Kemudian bersyukur atas kondisi diri sendiri sekarang ya, dan berusaha untuk menguatkan ekonomi pribadi seperti yang saya jelaskan di video-video sebelumnya. Jadi ya, kalau misalkan muda seperti saya atau mungkin kalian yang baru lulus kuliah terus dapat pekerjaan, kuatkan ekonomi, mapankan dulu. Setelah itu kalau kalian mau menikah ya menikah, dan kalau misalkan beneran dimudahkan oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa taala, ya berkontribusi ke masyarakat dengan cara uh, membuka lapangan pekerjaan baru. Jadi ibaratnya ya saya tinggal di Semarang, dari Banyumanik turun ke kantor saya di mana saya bekerja di area Tugu Muda itu. Nah, di situ kanan kiri jalan 1-2 orang ada yang mereka tidak memiliki tempat tinggal dan mereka ibaratnya ya berada di pinggiran. Saya kondisi karyawan swasta biasa tidak bisa menolong mereka semuanya, dan ini faktornya udah terjadi dari zaman dulu hingga sekarang. Dari awal kita merdeka ya, kemudian diganti presiden kedua, ada peristiwa besar reformasi 98, terus sampai sekarang 2025 ya, kalian bisa hitung 2025 dikurangi 98, kurang lebih itu ada 17 tahun. Dan masalah kemiskinan itu nggak cuma terjadi di Jawa Tengah. Indonesia ini sangat luas loh teman-teman. Tapi kita bisa lihat sendiri orang-orang yang ekstrim seperti itu, meskipun ekstrim itu nggak hanya dari usia kita ya, rata-rata dari usia yang lebih tua. Dan mereka itu kalau kita lihat itu
seumuran dengan para pejabat yang sedang ibaratnya berkuasa di negara kita ini. Kenapa saya tadi mengutamakan kuatkan ekonomi terus membantu orang lain? Kalau tidak ya kita sama saja seperti generasi yang sekarang ibaratnya gitu loh. Mereka bisa kaya, tetapi kaya itu seperti ilusi gitu loh. Mereka kaya tapi di lingkungan sekitarnya itu masih terdapat kesenjangan ekonomi ibaratnya gitu loh. Ketidakmampuan itu membuat negara kita menjadi amburadul seperti yang kita lihat sekarang lah ibaratnya itu. Nilai tukar rupiah, banyak PHK, belum masih banyak lagi ibaratnya kayak gitu. Jadi saya sarankan buat yang kelahiran 2000-an atau mungkin di atasnya atau mungkin di bawahnya untuk sama-sama memperhatikan hal ini ibaratnya gitu. Memang ada waktunya kita mentingin diri sendiri, tapi setelah kita mapan kita bantu orang-orang di sekitar kita. Kalau memberi bantuan dengan makanan, yaitu sudah ada orangnya banyak sekali ibaratnya gitu loh. Cuma yang dibutuhkan itu adalah lapangan pekerjaan. Bagaimana ekonomi itu untuk berputar? Ya, ada banyak faktor lah. Kayak kemarin memang ada miss sedikit. Banyak lah ibaratnya. Gara-gara perjudian kan. Uangnya nggak muter di negara kita, malah muter di negara seberang. Itu jadi masalah sebenarnya sih. Cuman ya fokus pada apa yang bisa kita kendalikan, yaitu kita nggak bisa menolong semuanya, tapi setidaknya kita harus bantu kalau misalnya kita diberi kesempatan kayak yaitu tadi ekonominya bagus, bisa buka lapangan pekerjaan. Tapi kalau hanya bisa buat menghidupi diri sendiri dan keluarga, ya ambil sisi warasnya saja. Kalian mampu menghidupi diri sendiri dan keluarga, ada sisa sedikit, ya kita tahu kan ada zakat fitrah, mungkin kalau lebih mampu ada zakat mal dan lain sebagainya. Itu sebenarnya. Jadi kontribusi ke masyarakat menurut saya itu ya perlu untuk hal ini ibaratnya gitu loh. Mohon maaf ya ini malah jadi panjang. Cuma ini keresahan saya yang saya pikirkan selama bertahun-tahun ibaratnya gitu ya. Cuma ya baru saja saya utarakan sekarang ibaratnya gitu loh. Karena saya belum menemukan sebenarnya inti masalahnya apa ya. Baru-baru ini saya terpikirkan seperti inilah. Banyak permasalahan yang tumpang tindih. Cuman nggak bisa diselesaikan satu orang. Banyak kelompok, banyak individu memiliki tujuan yang sama buat memperbaiki, ya bisa nggak selesai dalam sehari, puluhan tahun. Oh ya, semua itu balik lagi kalau misalkan ada sebuah landasan yang kuat, landasan yang kokoh, dan ada lingkungan yang membuat itu support semua. Lingkungan di mana orang-orang berintegritas yang jujur. Oke, lanjut. Poin ketiga itu Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menyukai amalan yang jalan terus, meskipun amalan tersebut itu kecil atau sepele lah. Jadi ya kalian tahulah di bulan puasa maupun di luar puasa, namanya orang ibadah, laki-laki perempuan sholat. Laki-laki ya mungkin ada beberapa alasan untuk tidak pergi ke masjid ya, yang diperbolehkan atau mungkin tidak diperbolehkan. Tapi laki-laki biasanya sholat di masjid seperti itu. Nah,
Hal ini untuk orang sekarang, untuk mungkin lahiran 2000-an, atau mungkin yang tidak mendapatkan apa namanya pendidikan di pondok. Kayak saya kan tidak mendapat pendidikan di pondok. Untuk 5 waktu berat. Saya awalnya ya nggak seperti sekarang lah. Jadi awalnya ya satu waktu aja, maghrib, terus maghrib isya di tahun 2019. Kemudian apa namanya, itu kan lagi covid lah ya, ada peningkatan, disuruh jadi muazin. Nah, habis itu kan meningkat terus ya, karena kuliah di Indonesia kan lumayan sibuk ya, jadi ya kalau nggak di masjid yang dekat kosan ya kadang di masjid yang ada di kampus ibaratnya gitu. Dari ibaratnya subuh sorry maghrib isya terus sampai sekarang ya, terus muazinnya apa ngazanin maghrib sama isya sampai 2025 ini. Cuma datang ke masjidnya itu nggak cuma maghrib isya aja, bertambah subuh. Kemudian di tahun 2025 ini tahun 2024 lah, di akhir-akhir itu masjidnya dibuka buat 5 waktu. Awalnya ya karena lingkungannya orang tua semua ya, mereka masih ibaratnya trauma lah pas zaman-zaman covid ibaratnya gitu. 2 waktu 3 waktu maksud saya, subuh maghrib bisa subuh terus sampai sekarang dibuka 5 waktu. Dan alhamdulillah pekerjaan saya ya memungkinkan saya untuk sholat 5 waktu ibaratnya kalau pas lagi libur. Ya itulah, sebenarnya dibilang wajib pun itu tergantung kitanya sendiri gitu loh, mau melaksanakan atau tidak, balik ke diri pribadi. Melakukan ya melakukan, enggak ya enggak, dosa yang nanggung kalian, saya sendiri gitu. Setiap orang bertanggung jawab atas dosa yang dia perbuat dan amalan baik yang mereka perbuat. Namanya hidup ini itu penuh dengan ujian, teman-teman. Oke, poin keempat. Meskipun kita sudah sering melakukan amalan ibadah, jangan merasa di atas angin, dan lengkapilah kegiatan amalan tersebut dengan beristighfar atau meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pelengkap. Karena sesungguhnya ibadah kita itu hampir selalu diselingi dengan bisikan-bisikan setan yang membuat amalan kita jadi tidak sempurna atau cacat. Ya, let's be real lah, atau kita lihat realitasnya aja lah. Saya ambil contoh saya sendiri, sholat wajib, sholat sunat, atau mungkin melakukan kegiatan yang lainnya, jalan-jalan, terbaca, cuman ada selalu yang membisikkan, jadi kita mungkin bacanya nggak lengkap, terlalu cepat atau apa ibaratnya itu. Ya, sisi baiknya apa namanya ya, Allah Subhanahu wa taala itu maha pemurah, maha penyayang, maha pengasih, maha penyayang. Jadi ya, kita sudah berusaha, ya kita apa namanya ya, memohon maaf apabila amalan yang kita lakukan itu tidak sempurna. Ya seperti ya emang sewajarnya seperti itu ibaratnya. Banyak melakukan kesalahan, ya kita introspeksi diri. Nah, kesalahan itu agar tidak diulangi lagi. Memang secara sederhana seperti itu, tapi memang namanya manusia juga kadang lalai ibaratnya gitu loh. Kok bisa-bisanya kelewat, kok bisa-bisanya salah, kok bisa-bisanya gitu. Ayo, mungkin dari kalian ada yang ibaratnya sholat sendiri terus lupa, saya ini udah 3 rakaat atau 4 rakaat ya, bisa-bisa seperti itu. Itu adalah salah satu contoh bisikan dari setan ya teman-teman.
Di poin kelima ini poin yang lumayan cukup berat ya. Di dunia ini itu penilaian Allah terhadap hambanya itu tetap sama ya, tidak hanya amalan puasa namun amalan lain ya, serta amalan menjelang kematian pun juga sama. Jadi amalan itu yang yang dihitung itu dari awal sampai akhir. Dan jangan lupakan ya memang Gusti Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Cuman kita nggak tahu karena kita belum dihitung ibaratnya gitu loh. Kita belum meninggal, belum masuk alam barzah, belum ditimbang amalnya di yaumul mizan, berapa dosanya, berapa kebaikannya, terus disiksa dengan cara apa saja. Itu harus masukkan itu sebagai sebuah acuan agar kita itu tidak gegabah atau ceroboh ya teman-teman. Jadi bisa digambarkan ya, amalan yang sedang berjalan akan dinilai terus sampai pada waktu berakhirnya kesempatan untuk beramal tersebut itu habis. Selagi masih hidup, sehat kayak sekarang, kemudian pikirannya lagi entah itu tenang, entah itu fresh kayak sekarang, saatnya sholat, saatnya puasa, bayar zakat, sesuai dengan keadaan kita sekarang ibaratnya gitu. Tidak harus ibaratnya kalau ada roti itu kita makan semuanya satu gigitan, sakit. Kita makan sedikit demi sedikit menikmatinya. Ya seperti itulah teman-teman. Oleh karena itu, selagi masih ada kesempatan di hari-hari terakhir bulan Ramadan, maka setidaknya setidaknya amalan sholat ya, seperti sholat jamaah di masjid, terus tarawih, witir ya, plus witir saja biasanya memang kayak gitu, dan membaca Al-Quran sesuai kemampuan, dan berdoalah agar meninggal dalam keadaan muslim. Kalau dalam keadaan muslim ya ada kepastian bahwa kita itu masuk surga, walaupun ya masalah penilaian ya masing-masing ya, amalan juga masing-masing. Kita hidup di sini itu bukan untuk saling memaparkan amalan saya apa saja, dosa saya apa saja. Itu nanti urusannya sama malaikat dan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini beberapa ustadz juga sering mention ini tiap tahun ya, berkaca pada kasus yang sering dipaparkan oleh para ustadz mengenai seorang pembunuh yang membunuh 99 jiwa dan ingin bertobat setelahnya, serta wanita pelacur yang memberi minum anjing lemas yang kehausan. Mereka berdua itu adalah contoh manusia yang hari-harinya itu berkubang dosa ya, hari-hari dosa ya. Namun ada keinginan kuat untuk beramal baik, dan mereka itu ya yang jadi kata kunci itu mensegerakan untuk beramal dan ibaratnya tidak menunggu-nunggu tua untuk ajalnya itu dijemput. Jadi memang mereka berkubang dalam perbuatan buruk, perbuatan tercela ya. Sekalinya mereka sadar ya, mereka mengusahakan ibaratnya gitu loh. Dan urusannya itu bukan urusan dengan manusia itu kayak langsung saya sudah membunuh 99 orang ibaratnya ya,
Terus apakah saya setelah itu masih bisa diberi kesempatan untuk bertobat ya? Orang pertama, ahli ibadah, mengatakan atau itu dia berfatwa sudah tidak bisa, pintu tobat sudah tertutup. Nah, orang yang mau bertobat ini kan ibaratnya ya kesal lah, sampai membunuh ahli ibadah tersebut, jadi totalnya jadi 100. Dan ketemu lagi sama orang yang ibaratnya berilmu ya kalau lebih itu orang. Nah, di saat itu si orang yang berilmu tersebut ya masih ada, disuruh untuk pergi ke tempat yang eh, mengerti lebih lah tentang masalah pertobatan ini. Si pemuda tersebut ya langsung bergegas ke sana ya. Belum sampai tujuan itu udah meninggal. Si pembunuh tersebut itu jadi eh, rebutan 3 malaikat maut, Israel, malaikat rahmat, malaikat Malik. Tapi saya nggak bisa menjelaskan detail ya, karena saya nggak membawa referensinya di sini ya. Tapi singkat cerita, diukurlah amalannya ibaratnya gitu loh. Dari titik, ini kirinya sini ya, dari video ya. Dari titik melakukan dosa sampai titik di tujuannya. Nah, ternyata setelah diukur lebih condong ke titik yang melakukan kebaikannya ibaratnya itu loh. Udah lebih sampai tujuan, dan itu cuma 1 jengkal. Nah, 1 jengkal itu karena ya kita tahu sendiri Allah berkali-kali mengingatkan kita di dalam Al-Quran ini untuk terus ber, berprasangka baik bahwa Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Jadi ya seperti itu kawan-kawan. Jadi pesan terakhirnya ya, meskipun pembunuh itu dosanya itu kalau kita sendiri sebagai manusia atau mungkin aktivis HAM tidak bisa dibiarkan, diberi hukuman berat dan lain sebagainya. Jadi penilaian manusia dengan penilaian Allah itu berbeda teman-teman. Jadi ini pesan terakhir yang saya sampaikan. Maka yang perlu jadi perhatian itu adalah amalan kita sendiri. Segeralah sadar dari berbagai macam kelalaian yang nonsens, nggak masuk akal. Karena sesungguhnya itu kita bertanggung jawab penuh atas pilihan atau tindakan yang kita ambil. Dan setelah mati, kita tidak dapat dihidupkan kembali ke bumi ini untuk mengulangi perbuatan kita di sini. Yang awalnya jelek terus tiba-tiba mau bersedekah, beramal baik dan lain-lain. Kalau sudah mati ya udah. Jadi ini selagi masih ada kesempatan, dimaksimalkanlah kesempatan tersebut. Banyak informasi, dan saya selalu mengatakan jadikan omongan saya sebagai referensi, karena sebenarnya banyak sekali sumber informasi yang bisa kita cari. Ini bonus ini, saya akan bikin quote sendiri juga kan. Jadi mengambil quote dari berbagai macam orang. Mana ya? Pin. Nah, jika Anda menginginkan sesuatu, pasti akan menemukan jalan. Jika tidak, Anda hanya akan menemukan alasan-alasan. Itu poin pentingnya itu.
Jadi kalian paham kan? Saya ngomong panjang lebar tentang masalah itu. Kalau kalian sungguh-sungguh serius, ibaratnya kata orang, ya orang Jawa lah, orang Jawa sini atau mungkin di luar tempat sana ya, kalau udah dapat hidayah ya bersegeralah untuk beramal. Tapi jangan forsirnya di atas kemampuan kita ibaratnya gitu loh. Karena balik lagi, pelan-pelan, kecil tapi continue. Jadi enak ibaratnya gitu loh. Perlahan diri kalian akan terbentuk pribadi dan mentalnya menjadi lebih baik. Dan kemudian ya secara continue tersebut ya akan mulai rutin beribadah. Permasalahan demi permasalahan akan ditemukan solusinya. Seperti itu. Itu sih. Udah nggak ada lagi yang bisa saya sampaikan. Moga-moga itu semua bermanfaat. Nah, ini juga yang dikatakan tadi, kayak beristighfar. Kemungkinan saya harus memulainya sekarang ya. Dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya. Terima kasih telah menyimak, dan dengan informasi ini semoga kalian lebih memiliki pandangan untuk mengambil tindakan dengan matang dan tidak gegabah. Sekian.